Baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Terima kasih kepada Pak Dito yang sudah memandu dan memberikan kesempatan untuk berbagi di siang hari ini. Ya, jadi kita akan berdiskusi dan berbagi apakah punya peluang kira-kira kita melakukan pemantauan lebih dini terhadap gejala serangan Ganoderma dan bagaimana kira-kira menilai risiko di suatu areal terhadap serangan Ganoderma. Karena seperti kita ketahui bahwa kalau tanaman sudah terserang Ganoderma, itu salah satunya tindakan yang bisa dilakukan sampai saat ini adalah memusnahkannya. Karena dia pasti akan mati. Dan kalau kita pelihara pun akan menyebabkan tertular ke tanaman lain. Ya, jadi oleh karena itu bagaimana lebih awal, mungkin ini sebenarnya lebih tepat bagaimana nanti kita bisa meningkatkan kewaspadaan dan bagaimana kita dapat meningkatkan tindakan preventif supaya tidak terjadi penularan atau serangan Ganoderma yang lebih luas ya. Sebagaimana kita ketahui ya, tantangan industri kelapa sawit ke depan dari segi kultur teknis ini sudah sering dibahas ini, dari segi kultur teknis tanaman, dari segi budidaya tanaman. Tantangan industri kelapa sawit ke depan adalah yang pertama itu Ganoderma. Ini menjadi momok kalau tidak diperhatikan dari sekarang. Yang kedua adalah perubahan iklim ya, seperti kita ketahui sekarang ini mulai kasak kusuk sana sini, kenapa di semester kedua tahun ini lebih rendah produksi dibanding semester 1 di tahun 2021 ini. Ya, kalau kita telusuri ke belakang ya, kemungkinan besar adalah karena El Nino di tahun 2019 sehingga ada perubahan iklim dan juga seperti kita ketahui beberapa tempat di Kalimantan yang pada bulan Agustus banjir. Nah, ini kan suatu fenomena yang tidak lazim ini. Biasanya kalau Agustus itu debu, bukan lumpur. Nah, tapi ini malah ada yang banjir bulan Agustus yang lalu. Jadi itu tantangan yang kedua. Yang pertama tadi Ganoderma, yang kedua ketidaktentuan iklim, terutama curah hujan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang kita bahas. Sebenarnya dari segi tanah ada nggak resiko areal kita itu kena Ganoderma? Ya, suatu areal ya. Ini udah umum juga, nanti coba saya jelaskan ya dari pengalaman dan literatur yang dibaca. Yang kedua, dari segi penggunaan lahan sebelumnya atau tumbuhan sebelumnya, ini lebih cenderung ke hutan ya. Apakah ada risiko? Kemudian kita akan melihat bagaimana mengidentifikasi dan sensus Ganoderma secara detail. Ini poinnya kayaknya di sini dia. Dan apa yang dimaksud dengan lubang risk assessment, ya, nilai risiko suatu areal ya. Ini bisa mungkin diterapkan nanti di tempat Bapak Ibu sekalian kalau mau, dan kalau kira-kira masuk akal dan cocok. Dan bagaimana melakukan pengamatan terhadap lubang risk assessment dan juga jika kita ada membuat parit isolasi untuk pengendalian bisa kita masukkan sebagai bagian dari lubang risk assessment tadi ya. Terus harapan apa kira-kira yang bisa, ini masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, harapan kita tentang apa yang kami katakan tadi, bagaimana kita mengantisipasi tantangan industri kelapa sawit ke depan dari segi kultur teknis yaitu Ganoderma. Pada umumnya tanah-tanah memang yang terdegradasi artinya telah mengalami penurunan kesuburan, ya, baik itu dari secara fisik maupun degradasi secara kimia ataupun degradasi secara biologi, ya. Kalau secara fisik kita ketahui penurunan kesuburan itu atau memburuknya kesuburan itu disebabkan oleh perubahan struktur tanah. Misalnya akan adanya pemadatan, terjadinya erosi, porositas tanah yang semakin memburuk itu dari segi fisik ya. Sehingga kondisi fisik yang
jelek ini akan mempengaruhi atau dapat menyebabkan tanaman lebih rentan terhadap serangan Ganoderma. Demikian juga dengan degradasi secara kimia, ya, menurunnya kualitas kesuburan tanah, ya, misalnya tanah yang semakin masam karena penggunaan pupuk tertentu secara terus-menerus, tidak bergantian dengan pupuk yang lain. Terus ada juga misalnya akibat penurunan kandungan bahan organik, ini yang paling banyak, ya, dan kandungan hara-hara lain di dalam tanah, sehingga tanah terdegradasi, menurun kesuburannya secara kimia. Dan degradasi biologi ini sama seperti kami sampaikan tadi, lebih kepada jenis, jumlah, dan bahan organik yang mempengaruhi mikroorganisme di dalam tanah. Ya, karena bahan organik tersebut merupakan tempat dan makanan juga bagi mikroorganisme di dalam tanah. Nah, dari sini yang umum terjadi kalau di daerah perkebunan, degradasi tanah itu sebenarnya disebabkan oleh yang pertama, yaitu pembukaan lahan yang salah. Misalnya ketika harus jangan digusur topsoilnya, ini topsoil pun tergusur semua. Segera ditanami kacangan untuk mengurangi erosi, tidak dilakukan penanaman kacangan sehingga tanah kelihatan menjadi tandus, ya. Dan barangkali juga termasuk itu tindakan-tindakan yang kurang baik seperti pembakaran lahan untuk pembukaan. Memang ya kelihatan lebih mudah tapi risikonya banyak, ya. Dan yang penting juga bahwa penanaman secara monokultur juga itu dapat menyebabkan degradasi, ya. Degradasi secara biologi terutama, karena terus-menerus tanaman itu ya membuat tanaman tanah menjadi terdegradasi. Oleh karena itulah maka salah satu mungkin tindakan di dalam replanting itu perlu diberakan atau diistirahatkan dulu tanahnya, ya. Dan untuk degradasi ini kuncinya adalah bagaimana konservasi tanah dan air dilakukan dengan baik dan benar. Jadi kalau perlu tanam kacangan untuk penutup tanah, langsung tanam. Perlu teras, lakukan teras. Tapak kuda, tapak kuda. Perlu drainase, ya harus dilakukan untuk menghindari tanah terdegradasi. Nah, dari berbagai literatur dan juga berbagai diskusi, kita ketahui bahwa tanaman pada tanah pasir lebih cepat terserang Ganoderma. Sangat masuk akal karena tanaman pada tanah pasir itu biasanya selain kekurangan nutrisi juga bisa terjadi ketidakseimbangan nutrisi. Apalagi kalau tidak cukup aplikasi pupuk mikro. Ya, jadi kurang ketahanan tanamannya. Ada juga penyampaian dan diskusi yang mengatakan bahwa pada tanah gambut lebih cepat menyebar. Ya, tanah gambut itu, ya ini masuk akal karena serasah-serasah itu menjadi tempat saprofit, menumpang bagi Ganoderma, sehingga bisa menyebar ke tempat yang lain, ya, menyebar dari satu pokok ke pokok yang lain. Nah, dari hasil penelitian juga yang dilakukan oleh Pak Agus, ya Pak Agus Susanto, kita ketahui beliau adalah ahli Ganoderma, ahli hama penyakit tanaman, bahwa tanah bertekstur pasir juga lebih rentan terserang Ganoderma dibandingkan dengan tanah bertekstur liat. Nah, dan ada ini hasil dari analisa kami, ya. Ini agak spesifik, saintifik istilah ini. Di sini disebut tanah dengan jenis tanah Typic Paleodults. Ini sebenarnya satu jenis dari tanah ultisol. Tapi kalau kita lihat di sini pale, pale itu berarti abu-abu, ya. Jadi tanah yang abu-abu itu secara umum ini tapi lebih rentan juga atau mempunyai tingkat yang tinggi untuk terinfeksi Ganoderma. Ini sudah kami coba amati di tempat kami, ya. Nah, dari sini bisa kita mengerti dari penjelasan tadi. Jadi dari awal kita bisa memahami, bisa melihat seperti apa lahan kita. Kalau memang lahan kita umumnya adalah liat,
yang baik, lihat merah coklat misalnya, potsolik merah kuning atau coklat ya, itu berarti resikonya lebih rendah dibanding dengan kalau kita punya tanah gambut ataupun kalau kita punya lahan pasir. Jadi ini resiko yang pertama dari lahannya. Yang berikutnya resiko dari tanamannya sendiri ya. Kita lihat dulu resiko dari tanaman itu sendiri ya. Dalam hal ini tanaman sakit ya, atau ini tanaman sakit mungkin terlalu apa istilahnya ya. Terlalu pasaran kali istilah, karena sakit ini kan sangat luas ya. Tapi di sini mari kita lihat yang pertama sakit karena kekurangan hara. Jadi dia lebih rentan terserang Ganoderma. Ya. Kenapa bisa kekurangan hara? Karena aplikasi pupuk yang kurang atau tidak seimbang. Dan kita barangkali sudah tahu bahwa tanahnya jelek, tetapi asupan nutrisinya juga masih kurang. Nah, yang kedua pemeliharaan yang jelek, ya. Pemeliharaan yang jelek dalam hal ini seperti pengendalian gulma, ya, ada areal yang masih tergenang, seperti kami sampaikan tadi juga, topsoilnya sudah tergerus. Kenapa tergerus? Karena bolak-balik areal disemprot, tidak ada tumbuhan penutup tanah, menjadi tandus. Ketika hujan turun, ya semua tercuci, semua tererosi. Nah, dan ada juga risiko tanaman sakit yang disebabkan oleh penyakit atau hama ya. Umumnya ini oriktes ataupun tersambar petir. Ini juga jauh lebih rentan untuk kena Ganoderma. Dan yang paling umum, dan ini pengalaman kami, adalah genetis. Secara genetis dia sudah tanaman abnormal, sehingga ada dijumpai di lapangan giant atau raksasa, pokok besar tetapi tidak memberikan hasil apa-apa. Ada yang run, yaitu kerdil, ada yang crown disease. Ya, pokok-pokok yang seperti ini dan juga termasuk pokok-pokok yang etiolasi karena penanaman yang terlalu rapat harus dithinning out. Dithinning out artinya dimusnahkan, dikeluarkan dari areal tanam, dibunuh. Nah, di dalam proses pembunuhan ini berarti kita membuat tanaman tersebut menjadi sakit. Salah satu yang dilakukan adalah dengan poisoning atau meracun, yaitu dengan menyuntik batangnya, membuat lubang pada batangnya dan disuntikkan herbisida. Ini memang cara yang paling mudah dan ampuh untuk membunuh tanaman kelapa sawit. Tetapi hal ini justru ketika tanaman tersebut kita racun, pada kondisi dia lemah, kondisi dia sakit, disitulah terserang oleh Ganoderma. Ya, ini sebagai data yang sudah pernah dilakukan ya. Di sini pada tahun 2016, 2017 dilakukan thinning out ya terhadap 52.000 tanaman ya. Jadi tanaman yang seperti tadi, ada yang etiolasi, ada yang kerdil, ada yang raksasa, ada yang crown disease. Itu semua di thinning out, dibunuh dengan cara suntik atau diracun. Akibat hal tersebut, maka 1 tahun kemudian dijumpai serangan Ganoderma. Beberapa pokok yang diracun tersebut terserang oleh Ganoderma. Dan ketika kita bandingkan bahwa pokok-pokok yang terserang Ganoderma antara yang di thinning out dengan yang normal, dapat kita lihat di sini bahwa sekitar 6% dari pokok yang di thinning out ini terserang oleh Ganoderma. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika tanaman tersebut sakit, pada saat itu rentan terserang Ganoderma. Ya, jadi ketika dia hidup segan mati tak mau, disitulah masuk Ganodermanya. Jadi dari pengalaman ini ya sebaiknya kita kalau melakukan penjarangan atau thinning out ataupun pemusnahan terhadap tanaman, semoga tidak dengan cara suntik atau racun. Dan juga kalau kita mau melakukan replanting, semoga tidak melakukan underplanting. Karena dengan melakukan itu semua sangat berisiko untuk terserang Ganoderma.
Nah, ini datanya saja ya. Kalau kita lihat seperti tadi cukup tinggi ya. Kalau jadi di secara keseluruhan kalau kita lihat di sini tahun 2018 itu ada skor 4 dan 5 artinya itu sudah mati. Dan 4 itu sudah mati tapi masih berdiri, 5 itu adalah sudah tumbang dia. Mati dan tumbang ya. Jadi kalau kita lihat di 2018 ini di semester 1 sangat tinggi, itu adalah akibat thinning out yang dilakukan 2016 dan 2017. Di 2018 semester 2 dari 3.000 turun ke 1.000-an pokok, itu juga masih bagian dari itu. Sampai kemudian dari pelajaran tersebut di tahun 2019 kita tidak lagi melakukan yang namanya injeksi atau peracunan, tetapi langsung dengan potong pakai chainsaw, digergaji langsung. Tapi itu juga menimbulkan masalah juga. Terbukti bahwa di lapangan dengan cara itu juga tunggul yang masih tumbuh ke tanah, yang masih kena ke tanah, yang masih ada akar, itu juga masih terserang ganoderma. Memang bagian yang dipotong, ya yang sudah terpotong bagian atas itu belum dijumpai atau tidak ada dijumpai serangan ganoderma. Tetapi yang akarnya itu yang tunggul yang ada akar itu masih terserang ganoderma, makanya masih ada terus. Oleh karena itu kita ke depannya menyarankan jika ada perlakuan thinning out lebih baik langsung dibongkar. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana resiko dari penggunaan lahan sebelumnya? Nah, rata-rata kalau perkebunan kelapa sawit itu kan berasal dari hutan. Jadi kita ketahui bahwa ganoderma itu sebenarnya ada di tanaman hutan itu, ada di pokok-pokok di hutan itu.